Baik, puji nama Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Shalom ibu-ibu WIC. Saya percaya kabar yang luar biasa pagi hari ini. Amin. Karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa kita adalah dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat. Amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita siap memuji bahkan menyembah Tuhan. Ibu-ibu yang ada di rumah, yang ada di jalan mungkin ya, yang ada di kantor, yang lagi sedang bekerja saat ini, saya percaya hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin. Dan biarlah pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, memuji bahkan memuliakan nama Tuhan. Mari siapkan hatimu, teduhkan hatimu, kita berdoa pagi hari ini. Tundukkan kepalamu. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Tidak putus-putusnya Tuhan kebaikanmu yang kau limpahkan bagi setiap kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Amen. Terima kasih Bapa. Dengan apa kami mau balas akan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah lewat hidup kami Tuhan, kami rindu mempersembahkan yang terbaik. Lewat setiap pujian kami, pengagungan kami hanya bagi nama-Mu Yesus. Ini setiap kami Tuhan, dimanapun saat ini kami berada Tuhan, kami percaya hadirat-Mu, kuasa-Mu sanggup mengubahkan setiap kami, sanggup membebaskan setiap kami yang terbelenggu saat ini Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau berikan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap bersorak-sorai meninggikan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Dia sangat baik, Dia luar biasa. Kasih setianya bagi setiap kita. Amin. Mari sama-sama kita boleh bertepuk tangan untuk Tuhan. Kasih yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Amin. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan
katakan kepada Tuhan, kasih setiamu setianya tak pernah berubah. Amin. Dulu sekarang dan sampai selamanya. Amin. Sekali lagi sama-sama. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Yesus kita luar biasa. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bangga memiliki Tuhan seperti-Mu Yesus. Engkau luar biasa. Engkau ajaib. Engkau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab hanya dekat Allah saja kami merasakan ketenangan. Dan biarlah hati kami terus melekat kepadamu Tuhan. Kami bawa hidup kami bawa hati kami Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatan
Sekali lagi katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan, dan biarlah Roh-Mu tetap tinggal dalam hidup kami. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah, sungguh indah bersama. Lagi katakan sungguh indah bersamamu. Selamanya. Selamanya Tuhan, kami mau tinggal di hadirat-Mu, menikmati semua kebaikan-Mu, menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidup kami, Roh-Mu tinggal dalam hidup kami Tuhan. Hiralala syaralala, hiralala syaralala, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Yesus. Kau yang terbaik, Kau yang terbaik dalam hidup kami. Dalam keadaan yang tidak baik, kami mau tetap berkata, Engkau tetap baik bagi kami, Engkau segalanya bagi kami. Hiralala syaralala. Terima kasih Yesus. Dan biarlah rinduan kami tetap tinggal di dalam-Mu, tetap di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami dilawat pagi hari ini, kami dibebaskan pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang kembali meneguhkan setiap iman percaya kami hanya kepadamu Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom para wanita yang ada di Women in Christ di GBI Puri. Saya bersuka cita boleh kembali lagi untuk berbagi buat apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Kita ada di ibadah memakai online, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan tetap bersuara buat setiap kita. Nah, ibu-ibu, para wanita, percayalah, saya tidak datang dengan hati yang merasa bahwa saya paling mampu, paling pinter, paling hebat, sama sekali enggak. Sebagai seorang hamba Tuhan, ya apalagi saya menganggap GBI Puri adalah sudah sebagai keluarga saya. Saya mengingatkan saja untuk kita kembali kepada prinsip firman Tuhan tentunya. Nah, izinkan saya hari ini coba sharekan buat ibu-ibu semua tentang prinsip hati sebetulnya ya. Dalam perumpamaan yang ada di Matius pasal 13, ya, perumpamaan tentang seorang penabur. Penabur ini bicara Yesus sendiri, dia menabur benih, ya, benih itu bicara tentang kehidupan, firman Tuhan sendiri. Kemudian kita akan lihat nanti beberapa jenis tanah, itu talking about our heart. Ini bicara tentang hati kita. Nah, dalam perumpamaan yang kita nanti akan baca di Matius pasal 13, ibu-ibu, ini adalah perumpamaan yang pertama yang Yesus ajarkan di kitab Matius. Jadi ini penting sekali. Setelah itu dia mengajar beberapa perumpamaan yang lainnya tentunya ya.
perumpamaan tentang ilalang dan gandum, dan beberapa perumpamaan yang lainnya. Nah, waktu Yesus mengajar tentang perumpamaan ini, kita tahu ya bahwa waktu benih ditabur, itu kemudian begini, benih itu jatuh di beberapa tempat. Yang pertama adalah tanah pinggir jalan, ya, kemudian diambil burung, dan kemudian benih itu tidak sempat bertumbuh. Yang kedua adalah benih itu jatuh di tempat yang berbatu-batu, tapi kemudian layu, ya, karena memang akarnya tidak kuat. Tapi yang berikutnya lagi, benih itu kemudian jatuh di tengah semak berduri, dan kemudian begini, terhimpit semak itu, kemudian tidak juga bertumbuh secara baik sampai kemudian layu. Dan kemudian kita tahu benih itu jatuh di tanah hati yang baik. Nah, saya menyadari begini ibu-ibu semua, ini kita ada di waktu di mana kalau ada orang berkata begini, yang paling sungguh-sungguh krusial, sangat penting sekali, urgent sekali, yang harus kita jaga memang hati kita. Ya, kata hati itu sebetulnya adalah the center of life atau pusat dari kehidupan. Makanya kata hati berasal dari kata kardia sebetulnya. Kalau ibu-ibu pernah dengar istilah kardio, ya, orang kemudian exercise kardio supaya pusat kehidupannya jadi kuat. Karena kalau hati tidak kuat, semuanya akan berantakan. Makanya percayalah, orang bisa keren-keren di luar, ya, barangnya keren, penampilannya keren, tapi kalau hatinya tidak kuat, ditekan satu titik saja, kemudian yang terjadi adalah gampang berantakan, ya. Makanya ibu-ibu jangan lihat orang hanya dari penampilan di luar, kita akan kecewa. Dan saya harus beritahu, jabatan pendeta saya pun tidak menolong kalau saya tidak membangun kekuatan dari dalam. Makanya kalau di dalam kuat, yang di luar tidak bisa mengalahkan kita. Apalagi kita sekarang ada di masa yang tidak gampang kita hadapi, ya. Masa di mana penuh ketidakpastian karena pandemi ini, masa di mana orang bisa kesepian, loneliness, atau juga sekarang ini masa orang mengalami ketakutan yang begitu luar biasa karena tekanan yang tidak gampang. Sekarang isunya sudah bukan lagi krisis kesehatan saja, karena sudah masuk kepada dari krisis kesehatan kemudian masuk kepada krisis ekonomi, bahkan kemudian ke krisis keuangan. Bayangkan ya, tabungan sudah mulai dipakai, orang sekarang usaha tidak gampang. Tapi percayalah sekali lagi, kalau kita membangun the basic of life, dasar kehidupan hati kita, maka kita akan tetap kuat dalam semua musim kehidupan. Nah, saya ingin sungguh-sungguh mengajak ibu-ibu semua untuk kembali kepada membangun ini. Perlu perenungan yang kuat dalam firman Tuhan tentunya, ya. Nah, kadang saya bertanya begini, mengapa Yesus seringkali mengajar terutama kepada orang banyak itu lewat perumpamaan? Ya, makanya murid-muridnya tanya, mengapa engkau mengajar lewat perumpamaan? Nah, saya yakin begini ibu-ibu semua, ini membuktikan bahwa apa yang diajarkan itu tidak murahan, tidak sembarangan. Makanya kenapa perumpamaan? Kalau orang tidak merenung secara dalam, dia tidak akan dapatkan artinya, atau dia tidak akan dapatkan intisari yang membuat hidup jadi kuat. Makanya butuh perenungan yang kuat, sungguh-sungguh kontemplasi, perenungan yang dalam. Karena memang firman itu ketika kita renungkan, ada kekuatan yang begitu luar biasa yang akan membangun hati kita, ibu-ibu semua, ya. Nah, saya ingin mengajak kita, ya, kemudian setelah Yesus mengajarkan perumpamaan ini, Matius 13 dari mulai ayat yang ke 1 dan seterusnya, kemudian murid-murid tanya, apa sebetulnya arti dari perumpamaan ini? Nah, ini yang Yesus katakan. Saya akan langsung ke ayat 18 saja, ya, ibu-ibu, sampai ayat 23. Ada beberapa ayat yang ingin saya bacakan. Nah, Alkitab berkata gini, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Saya tadi sudah katakan penabur ini adalah Tuhan sendiri. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, ya, bukan agama Kristen, kerajaan sorga, manifestasi kekuatan Tuhan. Karena bicara kerajaan, bicara raja, bicara tentang undang-undang yang di kerajaan itu, bicara tentang kuasa kerajaan, kan? Tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar
dan tahan sebentar saja apabila datang atau penindasan terhadap firman itu, atau apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, ayat 22, yang ditaburkan di semak duri, di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan apa? Mengerti. Ya. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Yang setuju dengan saya katakan amin. Nah, kalau kita melihat dari ayat tadi yang kita baca mulai ayat 18, jadi semuanya mendengar, ibu-ibu. Jadi memang ini konteksnya untuk orang percaya, untuk orang Kristen. Tapi ternyata kalau hanya mendengar saja tapi tidak mengerti, kita tidak akan kuat. Makanya tadi saya katakan, bicara soal tanah hati, yaitu bicara hati kita adalah kekuatan kehidupan. Nah, saya akan coba breakdown beberapa hal tanpa tentunya menggurui ibu-ibu. Kalau mungkin sharing ini tajam dan kemudian terutama buat saya untuk kemudian saya betul-betul dipangkas dari dalam supaya saya kuat, maka begini, kalau kita sungguh-sungguh terima ini, kita akan punya kehidupan yang berbeda. Nah, yang pertama adalah tanah di pinggir jalan. Ya, kita tahu ibu-ibu semua bahwa orang ini mendengar firman. Jadi orang Kristen loh, mendengar tapi tidak mengertinya. Nah, mengerti di sini bukan soal pengetahuan. Makanya orang boleh berteori dalam teologi, mungkin aktif di kebaktian. Tapi kalau tidak mengerti firman Tuhan, maka begini, setan akan ambil benih itu. Ya, gak sempat bertumbuh, kemudian begini, hilang. Ya, kekuatan orang itu jadi gak ada sama sekali. Nah, kalau ibu-ibu melihat begini, orang yang tanah yang ada di pinggir jalan itu adalah mendengar firman, tapi kemudian tidak mengerti karena benih itu dirampas. Sesuatu yang dirampas, ibu-ibu, itu berarti begini, sangat penting sekali. Jadi kalau misalnya ada kejadian, ada orang kemudian merampas dompetnya orang, karena dompet itu isinya penting kan. Ada sesuatu yang dirampas berarti penting. Tapi yang berikutnya, kalau sesuatu dirampas berarti sangat berbahaya. Misalnya polisi merampas senjatanya penjahat, ya, karena senjata itu berbahaya. Jadi firman itu memang sangat penting sekali dan berbahaya bagi kerajaan kegelapan. Makanya setan segala cara akan merampas supaya tidak mengerti. Nah, orang yang punya hati tanah di pinggir jalan adalah begini, mendengar tapi tidak mengerti. Nah, mengerti itu pakai bahasa asli kan, namanya sinemi. Sinemi itu begini, ya, bahwa kita inventarisasi firman. Inventarisasi karena penting, sesuatu yang diinventarisasi, ya ibu-ibu misalnya punya surat-surat berharga, diinventarisasi, itu penting banget. Dan kemudian begini, firman itu kita olah di hati dan pikiran kita. Sehingga itu akan menjadi apa? Kita memahami kebenaran. Katakan memahami ibu-ibu semua. Sebab ini, ciri orang kalau memahami, maka responnya akan benar. Tidak gampang marah, tidak gampang kecewa. Seperti kan kalau saya boleh berkata, tidak ada sesuatu yang membuat kita kecewa kalau kita kemudian memahami dalam kehidupan. Ya kan? Kenapa orang kecewa? Karena tidak memahami kehidupan. Nah, ternyata kalau orang tidak mengerti, maka yang terjadi adalah begini, dia akan gampang terampas hidupnya. Nah, pertanyaan saya, kenapa tidak mengerti sih? Nah, tadi saya sudah katakan, jabatan saya sebagai pembicara tidak akan menjamin kalau saya tidak mengerti. Nah, kalau kita coba lihat di ayat 15, ini yang Yesus katakan. Nah, ini dia teguran buat setiap kita tentunya, untuk saya juga. Nah, Alkitab berkata begini, kenapa tidak mengerti? Ya, ayat 14 berkata, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya. Ini mereka ini orang-orang yang beragama saja, mendengar firman, tapi kemudian tidak mengertinya. Yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Mendengar loh, tapi tidak mengerti. Ya, makanya betul, ya kan? Sekali lagi nggak jaminan hanya ada di kebaktian kemudian kita bisa mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Bayangkan, melihat tapi tidak menanggapinya.
Karena ini sebab ini penyebabnya adalah begini. Hati bangsa ini telah menebal. Hatinya menebal. Menebal karena apa? Menebal karena lemak-lemak keduniawian. Ya, saya selalu cek di dalam, atau ibu-ibu semua sekarang, adakah yang hati kita sudah menebal dengan keduniawian, menebal dengan kepahitan, menebal dengan cinta dunia, menebal dengan iri hati. Ternyata hati bangsa itu menebal dengan apa? Ya, itu menebal dengan keduniawian. Ya, menebal dengan kepahitan, menebal dengan kesombongan. Makanya tidak mengerti dalam kehidupan. Lemak keduniawiannya terlalu tebal. Kemudian Alkitab berkata, masih ayat 15, telinganya berat mendengar. Jadi telinganya tidak mau punya rendah hati untuk mendengar. Makanya betul, ciri orang rendah hati itu gampang mendengar firman. Hatinya gampang berbalik kepada Tuhan. Ya, dan berikutnya lagi, ya kan, apalagi sebetulnya Alkitab berkata begini, ya, jadi hatinya menebal, telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup terhadap kebenaran, ya tentunya ya, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Bayangkan, hati menebal, telinga berat mendengar, dan kemudian kita tahu matanya tertutup untuk bisa melihat apa yang menjadi kebenaran sebetulnya, ya kebenaran firman tentunya. Jadi mari kita kemudian mericek ini dalam hidup kita. Apakah kita sekarang ini masih punya keduniawian yang membuat hati kita menebal? Atau kita begini, sekarang sudah tidak lagi mau mendengar. Bahkan ada orang yang sekarang begini, mendengarnya sukanya yang enak-enak saja, yang menyukakan hati dia. Begitu mendengar firman yang kemudian mendewasakan dia. Firman yang keras itu sebetulnya kan firman yang membuat kita naik pada level kehidupan. Ada orang berkata, ini Pak Rubin, pendeta itu khotbahnya keras. Saya tanya, khotbah apa? Iya, dia berkata, jangan berzina, jangan merampok harta orang lain. Saya bilang, itu bukan khotbah keras, itu khotbah level dasar, itu khotbah pertobatan. Lah terus kalau khotbah keras apa? Khotbah keras itu adalah khotbah yang begini, menaikkan level, yang membuat panca indera kita jadi terlatih, mata kita jadi terlatih untuk melihat yang benar, mulut kita terlatih untuk mengucapkan yang selalu bersyukur dan positif, telinga kita tidak mau mendengar hal-hal yang duniawi, yang kotor, tapi telinga kita mau sungguh-sungguh dipakai untuk mendengar apa? Kebenaran firman Tuhan, walaupun itu mungkin gak nyaman sekali buat hidup kita. Jadi tanah yang pertama adalah ini dia, tanah di pinggir jalan. Tapi yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu, ibu-ibu semua. Tadi Alkitab sudah katakan, yang kita baca di ayat yang ke 20, ya. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi kemudian begini, begitu terjadi penindasan atau penganiayaan karena firman itu. Jadi memang firman itu seringkali membuat begini, daging kita teraniaya, ya tertindas dalam kehidupan. Orang kalau tidak kuat kemudian begini akan segera murtad. Nah, ibu-ibu, tanah yang berbatu adalah begini, orang yang mendengar firman tapi menerimanya dengan gembira, gembira saja. Kenapa gembira? Ya, karena firman itu menyukakan telinganya. Apa yang diharapkan terjadi, misalnya berkatlah, pertolongan. Tapi begitu apa yang diharapkan tidak terjadi, dia bisa marah dalam kehidupan. Kenapa bisa begitu? Karena ini tidak berakar. Ya, nah saya menyadari ibu-ibu semua ya, sekarang ini kalau kita tidak berakar kuat dalam firman, kita akan gampang begini dikalahkan dalam kehidupan. Saya sih berdoa sungguh-sungguh bahwa wanita ibadah wanita yang ada di week ini, yuk kita menjadi orang-orang yang memang betul ada di dalam kekuatan akar firman yang kuat. Nah, orang menerima firman dengan gembira karena begini, ya seringkali begini, apa yang dia butuhkan dia dapat. Jadi begini, Tuhan hanya jadi alat untuk memasok atau memenuhi kebutuhannya dia. Ya, jadi begini, karena apa yang diharapkan terjadi, makanya kemudian digembirakan. Atau mungkin begini, oh ya ini firman ini cocok buat yang lain, bukan buat saya. Ya,
Saya sampai hari ini belajar untuk begini ibu-ibu. Siapapun yang berbicara, sekeras apapun dia berbicara, saya mau punya hati yang gampang diajar, mau punya hati yang gampang berbalik kepada firman Tuhan. Sebetulnya begini, saya percaya begini, saya yakin di GBI Puri ini waktunya kita ditantang untuk dewasa. Firman itu harusnya sungguh-sungguh membuat begini, membuat kita mengalami apa yang saya sebut buat saya nih ibu-ibu, tamparan dalam kehidupan ya. Supaya begini, kita punya apa sih namanya kegalauan ya, bahasa kerennya kegalauan yang kuat. Kalau kita itu sampai tidak melakukan firman, kita rasanya galau, kita rasanya tidak tenang sampai firman itu kemudian begini kita kerjakan dalam kehidupan. Nah, Tuhan mau begini, jangan sampai tanah hati kita adalah tanah hati yang berbatu-batu, tidak cuma satu batu loh, berbatu-batu. Saya nggak tahu itu batu-batu kefasikan, batu-batu kebohongan, batu-batu kemunafikan mungkin, batu-batu kepahitan, batu-batu iri hati, batu-batu cinta dunia yang membuat begini. Begitu terjadi penindasan dan penganiayaan karena firman itu, kemudian begini, orang itu tumbang karena akarnya tidak kuat. Nah, ini waktunya ibu-ibu semua, yuk membangun akar yang dalam, jangan ada di tempat yang dangkal ya. Orang pikir begini, ya sudah pelayanan sudahlah, sudah misalnya memberi persembahan sudah. Enggak, Tuhan mau kita lebih dalam lagi, kita mesti masuk lebih dalam lagi. Ibu-ibu, kalau kita lihat di kitab Mazmur ya, Mazmur pasal yang ke-92 kan, Alkitab berkata begini, orang benar itu seperti pohon korma. Ibu-ibu tahu pohon korma? Pohon korma tinggal di padang gurun. Ya, walaupun tekanan begitu luar biasa, suhu panas, kadang-kala musim dingin begitu dingin, tapi yang luar biasa buahnya manis loh, bayangkan. Wow, kenapa bisa begitu? Karena begini, ternyata pohon korma itu tahan di musim ekstrim atau di cuaca ekstrim. Karena akarnya luar biasa kan, kita tahu kan, biji korma ditanamnya, ambil tanah digali minimal 90 cm, ya kan? Begitu kemudian ditaruh, nggak langsung ditutup pasir, tutup tanah, tutup kerikil, tutup batu, baru pasir. Kenapa bisa begitu? Karena petaninya tahu cuacanya ekstrim. Kita sekarang ada di masa yang ekstrim, tekanannya begitu luar biasa. Tapi kemudian begini, pohon ini tidak langsung bertunas. Dia berakar dulu masuk ke dalam ibu-ibu, sampai kemudian menemukan sumber mata air. Setelah itu dia akan jadi pohon yang kuat. Bahkan begini, di sekitar pohon korma gak hanya buahnya manis, itu seringkali ditemukan apa? Sumber mata air yang berguna untuk para musafir. Banyak orang di luar sana yang butuh kehidupan. Nah, orang Kristen mesti begitu, tapi kuncinya adalah ada di akar yang kuat. Mari membangun firman dengan dasar yang kokoh. Kalau kita ditegur, hari-hari ini kita membutuhkan firman yang menantang kita untuk naik pada level yang berbeda, supaya panca indera kita terlatih. Kalau bayi kan sukanya susu, panca inderanya nggak terlatih, ya kan? Sementara kalau orang dewasa bisa makan keras kan, bisa makan steak misalnya, bisa makan cakalewoko misalnya kan, supaya begini, panca inderanya terlatih, cara bicaranya lain, cara mendengarnya lain, cara melihatnya lain. Nah, ibu-ibu, yang kedua adalah ini dia, tanah yang penuh dengan semak duri. Ya, benih itu ada di tanah, ayat yang ke-23, di tengah semak duri. Apa itu kemudian? Yesus menjelaskan ini, bahwa semak duri ini berbicara tentang apa? Ini hal yang sangat luar biasa. Ada dua hal kan, yaitu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Firman tidak bisa dikalahkan, percayalah ibu-ibu. Tapi orangnya terhimpit oleh kekhawatiran dan kemudian apa? Oleh tipu daya kekayaan. Nah, ibu-ibu, kalau kita melihat di Matius 6 ayat yang ibu-ibu bisa baca di Matius pasal yang ke-6. Ya, saya ingin coba nanti baca cuma satu ayat. Kalau kita melihat ayat yang ke-25, itu perikopnya berjudul tentang kekhawatiran, ya kan?
Memang betul, orang yang khawatir itu sebetulnya begini, meragukan Tuhan kan. Ya, orang kalau khawatir begini, biasanya gampang terpecah-pecah jiwanya. Ya, seperti ditarik 4 mata angin. Makanya orang khawatir tidak bisa punya keputusan yang kuat dalam Tuhan. Saya berdoa, kita tidak perlu khawatir dalam kehidupan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang berdaulat. Nah, ibu-ibu semua, ya, sebetulnya begini, kalau kita melihat tentang hal kekhawatiran, kan isunya adalah Yesus berkata begini, jangan khawatir akan hidupmu, ya, akan apa yang kau makan, akan apa yang kau minum, akan apa yang kau pakai dalam kehidupan. Ya, Yesus sudah katakan itu. Kalau dia berkata jangan khawatir, berarti khawatir itu jangan. Karena kekhawatiran sekali lagi berarti begini, kita seperti meragukan Tuhan. Jangan, Tuhan tetap berdaulat. Kita tetap total percaya 100% apapun kondisi yang sekarang ibu-ibu sedang hadapi. Nah, kemudian dia ayat 32 dia berkata begini, yang tadi saya sudah katakan kan, ya, atau kita baca mulai ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ini isu kehidupan kan, apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang akan dipakai. Nah, ayat 32 berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kata mengenal berasal dari kata ginosko, ya, artinya keintiman, mengenal yang betul-betul kenal, bukan hanya tahu. Jadi begini, orang khawatir berarti tidak mengenal Tuhan. Ya. Jadi ibu-ibu mari saya dorong, yuk kita sungguh-sungguh kenal Tuhan kan. Makanya tidak perlu khawatir dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebab Alkitab berkata begini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya kan? Jadi begini, itu dicari bangsa-bangsa yang memang tidak mengenal Tuhan kan. Jadi artinya kalau orang tidak mengenal Tuhan memang khawatir. Kalau kita enggak, makanya saya dorong ibu-ibu, yuk kenali dia dengan segenap hati. Tidak hanya kenal posisinya dia. Ya kita tahu posisi Tuhan hebat. Dia Tuhan, dia kreator, dia adalah pencipta, dia Allah yang luar biasa. Tapi kan kita harus juga kenali karakternya dia. Ya, karakternya adalah dia Tuhan yang sangat baik buat hidup kita. Kalau ditegur kita karena dia sayang kita, dia mengasihi kita kan. Nah, ibu-ibu semua, kita berkata begini, semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, saya suka ayat berikutnya memakai kata ini Bapa, bukan kata Tuhan yang dipakai. Bapa, ya. Yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kata Bapa berasal dari kata Aram, Abba. Itu sumber. Jadi begini, kita harus sadar kita punya sumber yang tidak terbatas, ibu-ibu semua. Ya, tidak dipakai sekali lagi kata Tuhan, tapi kata Bapa. Artinya dia sedang berkata, kamu anak-anakku. Ya, aku sumber kehidupanmu. Yang setuju katakan amin. Ya, wow. Makanya kalau kita membaca di ayat-ayat Matius 6 dari ayat 24 dan seterusnya, Yesus itu menggambarkan pemeliharaannya dengan cara luar biasa yang tidak bisa ditiru oleh teknologi manusia. Misalnya, dia memelihara kita seperti dia memelihara burung di udara. Bayangkan, burung tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tidak pernah punya simpanan di lumbung, tapi tidak pernah kekurangan, kelaparan. Ya, saya bilang sama istri saya, bayangkan, kita ini di masa begini, sekarang ini seperti kayak Elia di sungai kering. Coba, saya bilang sama istri saya, oh iya, saya sekali kita dikatakan jabatan pendeta saya tidak menolong kalau saya tidak mengerti. Jadi kita ini seperti kayak Elia di sungai kering. Bayangkan, ibu-ibu Tuhan merasa umurnya tinggi, dia pakai burung gagak lagi untuk memberi makan Elia pagi dan kemudian sore, roti dan daging. Itu seperti rutin kayak orang catering, lo bayangkan. Coba, padahal ini kalau kita renungkan aneh ini kan, burung gagak itu paruhnya kan gak besar, ibu, ya kan, ibu-ibu. Coba, jadi artinya begini, ya, gak signifikan kan sebetulnya, tapi Tuhan cukupkan dengan cara yang luar biasa. Makanya hari ini saya dorong yuk ibu-ibu, coba. Bahkan Alkitab berkata begini, bunga bakung di ladang yang didandani Tuhan begitu luar biasa, yang Salomo dalam kemegahnya pun tidak berpakaian seindah dari bunga bakung itu. Tuhan pelihara, apalagi kita ibu-ibu. Yuk, mari begini,
Dan berikutnya adalah apa? Yang membuat orang ada di tengah semak duri hatinya adalah tipu daya kekayaan. Nah, jangan salah paham. Kaya tidak ada masalah, tapi kita harus tahu kaya itu untuk apa. Tentunya untuk melakukan kehendak Allah. Karena begini, kekayaan berbahaya kalau kekayaan sudah jadi Tuhan. Makanya betul, kenapa kekayaan itu bisa begini, bisa menipu. Sudah menipu punya daya lagi. Ya coba, kalau menipu tidak punya daya, ya tetap berbahaya, tapi masih oke. Tapi ini sudah menipu punya daya lagi. Makanya banyak orang kan ditipu kemudian dengan apa? Dengan hal-hal yang bersifat harta. Makanya saya tidak mau ukur orang sukses hanya soal duitnya, hartanya. Sukses adalah hidup melakukan kehendak Allah. Jadi kalau orang punya kekayaan dan melakukan kehendak Allah, itu sukses. Mungkin sederhana tapi tetap melakukan kehendak Allah. Ya, itu pun sukses dalam kehidupan. Nah, saya berharap ibu-ibu semua, yuk jangan punya hati yang ada seperti di tengah semak duri. Tuhan mau kita punya yang keempat, yaitu tanah yang baik. Tanah yang baik adalah begini, mendengar dan mengerti. Ya, mendengar dan mengerti. Tadi saya sudah katakan mengerti berasal dari kata sinemi, yaitu firman diinventarisasi. Kita olah di hati dan pikiran sampai menjadi gaya hidup sehingga kita memahami kebenaran. Makanya betul, yuk miliki hati yang lemah lembut, yang gampang diajar, punya ketaatan yang kuat, ya kan? Sebab ini keputusan kita. Ibu-ibu tadi saking seriusnya hati kita ya, sampai diserang oleh burung lambang setan. Kemudian tanah yang berbatu-batu, tidak cuma satu jenis batu loh, tapi berbatu-batu. Semak duri itu bicara kekhawatiran dan apa? Ketipu daya kekayaan. Bayangkan mereka ini beramai-ramai menyerang hati kita, karena ini pertempuran yang sangat seriusnya luar biasa. Tapi saya berdoa kita punya hati yang begini, mendengar dan mengertinya. Yaitu begini, yuk responi firman dengan benar. Miliki hati yang lembut, yang gampang ditegur, gampang diajar. Bahkan saya katakan ibu-ibu semua, kalau kita mendengar orang-orang yang menegur dengan kebenaran, yang dasarnya kasih, yang gak punya kepentingan apapun selain membuat kita bertumbuh, mari punya hati yang terbuka. Taati firman dengan segenap hati. Taat itu berisi 3 hal ibu-ibu, yaitu taat itu harus segera. Tuhan tegur kita harus segera. Yang berikutnya, taat itu harus total, jangan separuh-separuh. Separuh ketaatan itu adalah pemberontakan penuh. Jadi ketaatan yang separuh itu pemberontakan penuh sebetulnya. Kalau Tuhan suruh apa, lakukan saja. Tapi yang berikutnya, taat itu harus sukacita. Jadi taat harus apa? Segera. Taat itu harus apa? Total. Taat itu harus apa? Sukacita. Jangan bersungut-sungut. Saya berdoa para wanita yang ada di WIK, mari kita begini, milik tanah hati yang baik, yang terus bertumbuh dewasa. Ditegur firman kita terbuka. Firman berbicara apa? Kita mendengar dan kemudian apa? Mengerti. Karena begini, kita mempraktekannya dalam kehidupan. Ya, ibu-ibu semua, Tuhan Yesus sertai selalu di tengah masa yang tidak gampang ini. Saya yakin orang-orang yang bertumbuh dewasa, yang hatinya kuat, dia akan memenangkan semua pertempuran kehidupan. Izinkan saya berdoa buat ibu-ibu semua. Mari di rumah masing-masing ambil waktu bersama-sama. Saya ingin berdoa buat ibu-ibu semua. Kirapa syekete karapalapa sandara papa. Hamba berdoa, korapa syekete karapa, untuk para wanita yang ada di week ini, Women in Christ yang ada di GPI Puri. Tuhan, terus kami mau bertumbuh dewasa. Tegur kami dengan firman-Mu, supaya tanah hati kami tanah hati yang baik. Kami tidak mau punya tanah hati seperti di pinggir jalan di mana benih diambil firman. Kemudian tanah hati berbatu-batu yang tidak berakar kuat, ataupun tanah yang semak durinya banyak, kekhawatiran, tipu daya kekayaan menghimpit firman itu. Kami tidak mau Tuhan. Kami mau punya tanah hati yang kuat, mentaati Tuhan, berani membayar harganya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati para wanita di sini yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang jatuh diangkat kembali, untuk kami jadi para wanita yang perkasa untuk melakukan kehendak Tuhan. Berkati umat-Mu, sayangi umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semua katakan
Amin. Tuhan memberkati ibu-ibu semua. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Setelahnya kita diberkati, kita mau memberkati pekerjaan Tuhan lewat setiap persembahan kita. Mari ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kasih yang terbaik lewat setiap persembahan kita. Puji nama Tuhan, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk sukacita Tuhan yang melimpah bagi setiap kami. Firman-Mu yang kembali menguatkan setiap kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu menjadi rema bagi setiap kami, untuk kami boleh dapat lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan pagi hari ini. Engkau membalas berkat bagi setiap yang memberi. Berkati setiap pekerjaan, usaha, apapun yang dilakukan. Engkau Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Naikkan pujian-Mu bagi Tuhan. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Takkan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Lagi katakan selamanya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama. Kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa dan kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Nah, sebentar kita akan menyudahi ibadah kita kepada setiap jemaat Women in Christ dan setiap wanita dimanapun yang berada mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan pulang bersama dengan berkat Tuhan ya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita buka hati dan fokuskan pikiran kita kepada kebaikan yang telah Tuhan beri di dalam hidupmu. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kekasih-kekasihnya Tuhan, para wanita pilihannya Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Tetaplah kuat, yakin dan percayalah tangan Tuhan ada menyertai kemanapun engkau pergi. Tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah sendirian, tetapi Dia ada di dalam hidupmu. Mulai daripada hari ini sampai selama-lamanya. Percaya, sama-sama kita berkata amin. Tuhan berkati.